Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya Tuhan Dia Allah Maha Hadir. Dia bertahta di atas doa pujian penyembahan umat-Nya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Oh dia rabashika rabakana ralana shikana rabakana. Oh rabakayana rabashika rabakayana rabakana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sampai hari ini Tuhan kami boleh ada tetap dalam pertolongan dan pemeliharaanmu. Engkau Bapa yang sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Bapa yang baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Berkati hidupku, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Yesus, ku menyembah. Kau ditinggikan, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, haleluya. Kau ditinggikan, Kau disembah, Yesus. Kau Bapa yang baik, sangat baik. Kau layak kami sembah, Kau layak ditinggikan. Allah sumber kekuatan, Allah sumber penghiburan, Allah sumber pertolongan. Tidak pernah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Ketika kami mengangkat tangan, kami menyembah. Engkau hadir, Engkau ada, Engkau bertahta, Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang haus rindu akan Engkau. Ini hidup kami, Tuhan.
segenap hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh, mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh, ya Rabbal Alamin, Masyaallah. Oh, ya Rabbal Masyaallah, ya Rabbal Inallah, ya Rabbal Jesus, Jesus. Yang lemah dikuatkan kehadiran, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dibebaskan. Tuhan hadir, hadirat-Mu memulihkan, kemuliaan-Mu memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya
pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, biar sikap hati kita benar, tepat. Biar firman Tuhan jatuh di tanah hati yang paling baik, bertumbuh, subur, dan berbuah lebat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin, haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami, ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Salam saudaraku yang disayang Tuhan. Bahagia berjumpa dengan saudara dimanapun berada pada saat ini. Hari ini tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah mengagungkan Tuhan, lebih lagi mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, bicaralah kepada kami, tambahkan gairah kami untuk semangat selalu beribadah dengan tekun, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Pengurapan-Mu kami mohonkan turun atas kami sekalian, memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami semua tanpa terkecuali yang mendengar firman Tuhan disampaikan, mengalami firman sehingga membawa keubahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perkembangan zaman di saat-saat ini, kita melihat ada banyak orang belum selesai ibadah secara utuh, mereka sudah pergi tinggalkan tempat. Apalagi kalau mereka mendengar kurang pas di hati mereka khotbah yang mereka dengarkan atau cara ibadah yang mereka ikuti. Mungkin di antara mereka satu-satu
Mungkin suaminya bilang begini, keluar dulu, bawa tas, nanti aku akan nyusul. Demikianlah yang terjadi. Padahal ibadah itu adalah satu gabungan tindakan jiwa, roh, tubuh yang sangat komplit. Ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan adalah satu bentuk relationship manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum lebih dalam kita memasukinya, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya baca ulang kalimat awalnya bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini menjadi landasan renungan buat semua kita sekalian yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Penulis Ibrani ini dengan jelas dan tegas menekankan agar setiap orang-orang Kristen yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani dan tidak menutup dan tidak menghalangi bahwa firman Tuhan itu juga kepada kita, agar kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebagaimana disepakati bahwa ibadah Kristiani itu dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah Kristiani dilakukan setiap hari Minggu itu diambil dari dasar bahwa kemenangan atau kebangkitan Yesus itu persis di hari Minggu. Nah, inilah yang mendasari kenapa kita menjadikan ibadah itu kita lakukan di hari Minggu. Pun demikian, walau secara merata banyak libur di hari-hari Minggu, tapi kita melihat di antara orang-orang Kristen, saya tidak bilang saudara sekalian, tapi orang-orang Kristen di luar sana, bukan di sini, bahwa mereka lebih mementingkan untuk refreshing, lebih mementingkan untuk jalan-jalan, lebih mementingkan untuk nonton-nonton acara TV, lebih mementingkan untuk melihat sesuatu daripada mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Lain hal kalau ada suatu buku peraturan sebuah perusahaan di tempat saudara bekerja, peraturan atau ketentuan di kantor saudara bekerja yang harus masuk hari Minggu. Tapi paling tidak, jikalau memang saudara tidak bekerja di hari Minggu, tidak diwajibkan untuk masuk ke kantor pada hari Minggu, masakah Anda lebih pentingkan jalan-jalan, lebih pentingkan pergi ke suatu tempat yang bukan beribadah? Oleh sebab itu miris dalam kondisi saat sekarang bahwa orang begitu memandang remeh pentingnya ibadah. Sekarang kita akan belajar bahwa mengapa begitu penting bagi kita sebagai orang yang percaya harus beribadah. Sesuai dengan tema yang akan saya buat kita, mari beribadahlah dengan tekun. Sekali lagi, beribadahlah dengan tekun. Mengapa sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita harus beribadah? Bukankah Alkitab mengatakan sebelum kita mengucapkan sesuatu pun Tuhan sudah mengetahui? Tapi dasar dari segala sesuatu, firman Tuhan bilang begini, mintalah maka kepadamu akan diberi. Minta adalah bagian dari ibadah, tapi bukan ibadah secara komplit. Bagian dari ibadah adalah memohonkan dalam bentuk doa kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara mengalami sesuatu yang belum saudara minta, atau mungkin belum ada dalam benak saudara tapi Tuhan sudah beri, itu adalah anugerah. Itu bukan semua orang mengalami.
sebagai orang percaya, kita harus beribadah kepada Tuhan. Alasan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan secara rutin dan sungguh-sungguh. Yang pertama, catatan saya dari Keluaran 20 ayat 8 bilang begini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Salah satu poin perintah dari 10 perintah Tuhan, hukum Taurat. Kuduskanlah hari Sabat. Saya tidak mau mengajak saudara untuk berteolog membahas Sabat itu hari apa. Tapi secara inti saya mau kasih tahu bahwa esensi dari Sabaton itu adalah satu hari khusus untuk Tuhan. Secara umum kita Kristiani sudah meyakini bahwa mengikuti apa yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja untuk mengambil waktu ibadah kita secara komprehensif di hari Minggu, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus. Pergunakanlah ini hari Minggu ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengalami firman dalam ibadah kita. Jadi alasan pertama karena perintah dari Tuhan, kita harus kuduskan hari Sabat. Jadi mengapa kita harus beribadah dengan tekun? Karena beribadah itu adalah salah satu perintah dari Tuhan. Namanya perintah, harus dilaksanakan. Kita harus kuduskan hari Sabat. Sabat yang kita yakini adalah satu perhentian atau hari khusus buat Tuhan, yang sudah kita sepakati di hari Minggu. Mari tekunlah beribadah. Lakukanlah ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus beribadah dengan tekun. Bukan berarti Tuhan buta, Tuhan tidak tahu bagaimana Dia memberkati setiap saudara dan saya. Tapi dasar kita untuk mendapatkan sesuatu intinya adalah kita datang beribadah, kita naikkan penyembahan dan permohonan kepada Tuhan. Mohonkanlah, mintalah dalam doa. Itu kata firman Tuhan. Di mana kita bisa lakukan ini? Dalam kegiatan ibadah kita. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Saudara-saudara, 1 minggu ada 7 hari dalam kegiatan aktivitas kita. Hanya 1 hari saja khusus buat Tuhan kita lakukan untuk beribadah. Saya sebagai pribadi, saya menggunakan hari Minggu untuk hari di mana aku benar-benar hanya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga. Habis aku beribadah secara komprehensif, secara bersama-sama dengan umat Tuhan di gereja. Kemudian waktu itu tidak akan saya sia-siakan, saya akan bercengkrama dengan istri dan anak saya. Karena itulah waktunya yang bisa saya lakukan. Dan semua kami lakukan di dalam koridor untuk memuliakan nama. Ada 7 hari. Bukan berarti hanya 1 hari itu tok saja kita beribadah. Secara umum setiap hari 24 jam sehari kita beribadah kepada Tuhan. Tapi pemahaman ibadah yang kita mau dengar hari ini adalah ibadah secara komprehensif, bukan ibadah pribadi. Ibadah secara corporate di antara umat-umat Tuhan yang termaktub dalam satu denominasi, dalam satu gereja, dalam satu keluarga, dalam satu wadah gereja Betel Indonesia, di mana saudara beribadah. 1 hari itu di hari Minggu dimintakan kehadiran kita. Datang beribadah bukan kepentingan lain. Betul-betul sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, ingin mengalami firman dalam ibadah itu. Kalau sudah kita miliki haus lapar itu akan firman Allah, percayalah saudara, dalam ibadah saudara, ibadah yang kita lakukan, kita akan
mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Yang kedua, catatan saya, mengapa kita harus beribadah walau Tuhan Maha tahu, walau Tuhan mengetahui sebelum kita memohonkan sesuatu, dan bahkan mengetahui apa, bahkan lebih dahulu mengetahui apa yang akan kita alami. Kenapa kita harus beribadah? Selain karena itu perintah Tuhan, yang kedua karena dalam ibadah ada berkat. Dalam ibadah ada berkat Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Firman Tuhan dituliskan dalam Keluaran 23 ayat 25. Kalau kita beribadah kepada Tuhan Allah yang di dalamnya Yesus Kristus kita sembah, kita agungkan namanya. Yang kedua, selain karena perintah Tuhan, karena dalam ibadah itu ada berkat Tuhan. Dalam ibadah itu ada berkat Tuhan, saudara-saudara. Ayat ini bilang gini, Dia akan memberkati roti dan makananmu. Ini bicara tentang kebutuhan jasmanimu. Tidak menutup kemungkinan juga pakaianmu, sandang pangan papanmu akan Tuhan cukupkan, akan Tuhan berkat. Kalau kita beribadah kepada Tuhan Allah kita, yang di dalamnya lebih lagi kita kenal Yesus Kristus namanya. Bahkan Tuhan berkata dalam ayat ini, Dia akan menjauhkan segala penyakit dari hidup. Selain memberkati makan minum kita, sandang pangan papan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, pasti dalam perlindungan oleh Tuhan. Karena kita datang beribadah kepada Tuhan dengan tekun, maka semua yang ada pada kita dipagari oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, pasukan kudus Tuhan berjaga berkemah di sekitar umat kepunyaan. Oleh sebab itu jangan kendor apapun yang terjadi. Tetap semangat. Beribadahlah. Mungkin hari ini belum kau dapatkan apa yang kau rindukan. Mungkin hari ini belum dijawab apa yang kau doakan. Tapi teruslah beribadah. Suatu saat kau akan mengerti bahwa Tuhan itu hebat. Jangan pernah dibawa perasaanmu. Ibadah itu harus menjadi sebuah keharusan dari kita. Kalau saya mau katakan bahwa tanpa kita beribadah pun Tuhan sudah agung, tanpa kita beribadah pun Tuhan sudah mulia. Saya mau bilang begini, kalau bahasa saya sederhana saja, sebenarnya kitalah yang membutuhkan ibadah itu, karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Kalau kita rajin dan tekun beribadah kepada Tuhan Allah, firman Tuhan bilang begini, Dia akan memberkati roti dan minuman kita. Bahkan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kita. Kalau hari ini saudara mungkin luput dari virus-virus yang mengganggu, yang membuat kita bisa bersama, yang membuat saudara boleh mendengar firman Tuhan hari ini, bukan berarti kita senang atas mereka yang kena virus, bukan. Tapi saya mau bilang gini, kalau saudara luput dari virus itu adalah karena perlindungan Tuhan, anugerah. Mungkin saudara kurang konsisten beribadah, itulah anugerah. Mungkin saudara kurang tekun beribadah, itulah anugerah. Lebih-lebih orang yang tekun beribadah, pasti ada kekuatan Tuhan yang melindungi umat kepunyaan. Mari saudara, kita belajar dalam hidup ini bahwa kehendak Tuhan buat kita mengagungkan nama. Posisikanlah keinginanmu di bawah kehendak. Karena seringkali ada banyak rusak jiwa seseorang ketika dia salah memposisikan keinginan. Ketika dia memposisikan yang utama keinginannya dan tidak tercapai, dia stres, dia tertekan. Tapi kalau dia bilang gini, jadilah kehendak, saya percaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan
Orang-orang yang selalu berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang memposisikan keinginan jiwanya, keinginan dirinya di bawah kehendak. Boleh kita memiliki keinginan ini, keinginan itu, tapi hendaklah keinginan itu harus di bawah kehendak. Jangan dibalik. Seringkali kita balik. Ketika keinginan kita di atas kehendak Tuhan, kita tidak dapatkan keinginan kita. Kita kecewa. Kita merasa Tuhan jahat. Kita merasa Tuhan tidak baik lagi. Saudara-saudara, jangan dibalik. Kita harus jadikan kehendak Tuhan di atas keinginan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia mengerti memposisikan keinginan. Dia mengerti menempatkan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup. Mengapa? Sebagai orang percaya, orang Kristen, umat kepunyaan Allah yang ditebus oleh Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengerti, mengetahui segalanya? Tapi saya mau bilang begini, yang kedua, karena dalam ibadah itu ada berkat. Yakinlah saudara, ketika saudara datang dengan tekun beribadah, rajin beribadah, saudara akan mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan saudara. Mungkin bukan hari ini, mungkin yang lalu, mungkin di hari depan. Saudara akan melihat bagaimana karya Tuhan ajaib dalam perjalanan hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam sakit penyakit yang saudara derita, dalam segala hal persoalan yang sedang saudara himpit. Saudara mendapatkan kelepasan, mendapatkan pertolongan. Saya mau bilang gini, orang-orang ibadah yang setia beribadah akan mengalami hal-hal demikian. 1 Timotius 6 ayat 6 bilang begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau ibadah yang kita lakukan ini kita lakukan dengan disertai rasa cukup dalam hidup, artinya penuh syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita miliki, akan memberi keuntungan yang besar buat kita sendiri, sehingga kita bisa terus dan terus memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, catatan saya, kenapa sebagai orang percaya kita harus beribadah dengan tekun kepada Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Bukankah Tuhan mengetahui seluruh persoalan hidup kita? Yang ketiga yang harus kita pahami, bahwa kenapa kita harus beribadah dengan tekun, sadarilah bahwa tanpa Tuhan kita tak berdaya. Karena tanpa Tuhan kita tak berdaya. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan, kata firman ini, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti orang-orang yang di luar Tuhan adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Dia. Karena kata-kata firman Tuhan, kata Yesus mengibaratkan Dia pokok anggur. Kita ranting-rantingnya, kita harus melekat kepada Dia supaya kita menghasilkan buah dan berbuah lebat. Artinya kita tinggal di dalam Dia. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang-orang yang setia beribadah. Orang-orang yang tekun melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Saudaraku, sadarilah bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Jangan merasa kuat. Alkitab bilang ini, orang yang merasa dirinya kuat, dia akan jatuh. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah yang paling berdosa. Jangan merasa mampu. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Lebih-lebih menjalani hidup saat-saat sekarang di mana
Setan sedang bekerja dengan keras untuk merampas, merampok, mengambil orang-orang percaya, dipindahkan masuk ke dalam neraka. Tanpa Tuhan, kalau kita hidup di luarnya, percayalah kita akan jadi mangsa iblis. Dia seperti singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, orang yang keluar dari perlindungan Tuhan, orang yang meninggalkan ibadah-ibadahnya. Orang ini adalah menjadi maksa empuk bagi setan. Saudara harus paham bahwa pengalaman setan itu ribuan tahun. Pengalaman saudara dan saya baru beberapa puluh tahun. Jangan merasa sanggup, jangan merasa mampu. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak berdaya. Orang yang beribadah berarti orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Alkitab saya mencatat dalam kitab Mazmur, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Perhatikan catatan yang terakhir. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Hanya orang-orang yang tekun dan rajin beribadah yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, suka membawa persembahan kepada Tuhan. Ingat, jangan dikurangi. Ada beberapa hal kelengkapan dari ibadah secara komprehensif yang harus kita lakukan. Yang tidak boleh sebenarnya ini dipisah-pisahkan, kalau boleh saya katakan. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, berdoa dan bersapa, disitulah kita naikkan permohonan-permohonan kita. Menyembah Tuhan, disitulah kita agungkan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, membawa persembahan kepada Dia, bukan dari besar kecilnya. Tuhan menghargai persembahan yang dari hatimu kepada Allah. Bisa saja itu uangmu, bisa saja itu tenagamu, apa saja yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan. Lebih talenta yang Tuhan percaya. Kemudian mendengar firman Tuhan. Jangan berhenti di sini. Ketika habis khotbah jangan langsung tinggalkan ibadah. Masih ada satu lagi penutup ibadah, yaitu pencurahan berkat, doa pencurahan berkat. Supaya sempurna kelengkapan ibadah itu. Inilah ibadah secara komprehensif yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, yang setiap hari Minggu kita lakukan dengan setia. Bukan berarti hari-hari lain kita nggak bisa ibadah. Setiap hari kita harus beribadah, tapi jangan tinggalkan ibadah khususnya di hari Minggu ini. Ini sangat penting. Kenapa? Karena memang perintah Tuhan untuk kita menguduskan hari Sabat. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan dalam ibadah itu. Dan yang ketiga kita harus sadar, karena tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang hidup mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Karena dia memahami segalanya yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Bahkan Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi semua orang yang mengasihi Dia, artinya yang tekun beribadah kepada Dia. Maukah saudara-saudara setia beribadah kepada Tuhan? Ambillah keputusan hari ini, karena hidup adalah pilihan. Saudara bisa ikut kesenangan saudara untuk mengikuti dunia, atau saudara bisa ikut iman saudara tekun beribadah. Beribadah adalah perintah dari Tuhan. Kalau ibadah ada berkat Tuhan yang luar biasa, bahkan dia menjaga kesehatan, menjauhkan segala sakit penyakit. Dan dengan beribadah kita berarti sedang melekat dalam Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak berdaya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami ditegur oleh firman Allah. Karena seringkali kami menganggap remeh waktu-waktu ibadah. Kami lebih mementingkan urusan pribadi kami. Kami lebih mementingkan pesta kami. Kami lebih mementingkan pergi kunjungan ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Kami lebih mementingkan menonton acara televisi daripada kami berangkat untuk beribadah bersama umat-umat Tuhan, berkumpul dalam satu keluarga ilahi di gereja. Hari ini kami bersyukur ada firman-Mu yang menegur kami, mengajarkan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk semakin cinta akan Tuhan dalam bentuk kesetiaan kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, berkatilah saudara-saudara yang menyaksikan khotbah ini, yang beribadah hari ini. Karena Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan dua tangan mereka, dua Tuhan buat berhasil beruntung. Satu hal yang aku mohonkan Tuhan, tanamkan kerinduan, haus, lapar akan firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Dan ajar dan gerakkan mereka untuk semakin semangat untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Dimuliakan, diagungkanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, Allah yang baik, tak habis-habisnya kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya, pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala sidang kami, Bapak Nikonoto Raharjo. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau pakai Bapak Nikonoto Raharjo dengan lebih dahsyat. Engkau pakai pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya juga cucunya, dan keempat wakilnya Tuhan. Pakai Tuhan, tutup bungkus seluruh keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan, pelayanannya Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih, berikan roh unity juga untuk keempat wakilnya ya Bapak. Terima kasih. Lalu Pak, kami juga berdoa untuk KCK kami, Bapak Sony Waplo Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Sony, Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, istri, anak, mantu, cucu. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti Tuhan segala apa yang diperlukan Tuhan. Berkati ya Bapak, biar nama Tuhan dipermuliakan.
dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih pakai lebih dahsyat lagi ya Bapak. Juga untuk hamba-hamba-Mu di CK9 Tuhan. Berikan roh unity Tuhan. CK9 boleh maju bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh berada di Indonesia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau berkati dari desa ke desa, kota, setiap provinsi Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu tercurah atas negeri kami. Damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pandemi sudah lewat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan supaya vaksin Boxer boleh selesai sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai dan memberi kesehatan untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Curahkan damai sejahtera-Mu juga untuk Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya mereka boleh melayani Engkau. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, juga untuk Wakil Presiden, untuk Kapolri, untuk Gubernur, untuk wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan kami Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat daripada Engkau. Setiap keputusan-keputusan yang diambil ya Bapa, semua sesuai dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang diambil boleh membawa damai sejahtera bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu kota yang baru Nusantara Tuhan. Biar Roh Kudus turut campur tangan. Engkau memberi yang terbaik, semua dapat selesai dengan baik Tuhan. Dan semua boleh membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu. Kami serahkan semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi generasi Jeremia Tuhan. Engkau lawat Tuhan anak-anak muda mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai yang kuliah. Tuhan Engkau bekerja, Engkau lawat anak-anak muda Tuhan. Biar roh-Mu tercurah Tuhan. Mereka boleh bangkit dan memberitakan Injil-Mu. Sehingga Tuhan amanat agung boleh dilaksanakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pengerja di GBI LJS Tuhan, Engkau tilik satu persatu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mereka yang berhalangan Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa buat setiap yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Berikan Tuhan sukacita-Mu. Dan biarlah mereka boleh mendapat berkat melalui firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami dan kami mau terima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.